Majalengka. Hari yang luar biasa untuk kita boleh berkumpul di rumah masing-masing, setiap keluarga-keluarga, seorang bapak, ibu, dan anak saat ini bersatu untuk menaikkan pujian bersama-sama, untuk menaikkan ucapan syukur bersama-sama. Pastikan hari ini bahwa kita mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu dalam kehidupan kami, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh menaikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati pribadi lepas pribadi kami, diberkati saat ini Tuhan ketiga GPI Majalengka, setiap keluarga-keluarga, setiap pemuda-pemudi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, tidak pernah habis-habisnya kasih-Nya bagi kita. Kita hidup oleh anugerah-Nya. Haleluya. Tiada
puji Tuhan, kami mau bersorak-sorai, memuji memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara saat ini yang berada di rumah atau dimanapun saat ini bersuka cita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, tiba saatnya kita berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab daripadanya lah keselamatan di dalam setiap kita. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tanah satu suara menyatakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataran satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang dulu dan berkuasa. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, kekuatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tanah domba satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkuasa. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan berkuasa. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Ya, Dia Tuhan kita yang layak kita tinggikan. Haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Umat yang diberkati Tuhan. Amin. Saya diberkati, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh karena kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mau bertepuk tangan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kau balas aku
setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kepalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih Tuhan telah dinyatakan atas setiap kita. Amin. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap kita diberkati melalui puji-pujian kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara benar-benar sungguh-sungguh untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sejauh timur dari sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam bumi laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada
kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Haleluya, ku berterima kasih buat kasih setiamu bagi kami. Pengampunanmu sempurna Bapa. Haleluya, haleluya. Kiara lamaya sikara lamaya shidara lama 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 lamaya shirede beninai. Kurabata karaya lamaya sheri me more. I can't even worship you, my King. I can't even say, ya nama-nama ya say. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu besar bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pengampunan-Mu pulihkan kami, pengampunan-Mu pulihkan hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa kami yang setia. Kiara lamaya shikara lamaya sinara lamanai. Kurabatakan of your presence. We worship you, Yanamanai. We worship you, Nibidebeno. Hallelujah, 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 Bapa. Hallelujah. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Haleluya. Pengampunan yang kau beri bagi kami Tuhan memulihkan setiap kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara kekasih. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui ibadat online pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudara kekasih, di dalam situasi hari-hari ini yang sedang terjadi, saudara, ada satu situasi yang muncul dari satu kondisi yang muncul dengan satu istilah, yaitu cabin fever. Adalah satu istilah yang menggambarkan berbagai perasaan-perasaan negatif akibat terlalu lama terisolasi di dalam rumah atau tempat tertentu. Kondisi ini sangat rentan terjadi selama kita mengikuti satu kebijakan
yang diharapkan oleh pemerintah untuk stay at home. Kita terkurung, kita membatasi untuk kegiatan di luar rumah. Sehingga kita tanpa kita sadar kita harus juga lebih banyak ada di satu tempat yang tidak bersosialisasi dengan orang banyak. Dan tanpa disadari, kondisi seperti ini membuat perasaan kita mulai muncul perasaan-perasaan yang negatif. Ya, bosan, gelisah, mudah tersinggung, dan berbagai macam perasaan negatif lainnya muncul akibat terlalu lama kita diam di satu tempat yang terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Namun saudara kekasih, kita untuk keluar rumah hari-hari ini pun ternyata bukan sesuatu yang cukup aman untuk kita ada di luar. Sehingga kita dipaksa untuk tinggal diam di dalam rumah dan membatasi semua aktivitas. Dan sekali lagi tadi saya katakan, ada muncul perasaan-perasaan gelisah. Ya, emosi kita mulai meningkat. Karena apa? Karena kita tidak bisa melakukan aktivitas bagaimana biasanya beberapa tahun yang lalu. Dan ini akan berdampak dalam satu pekerjaan kita. Kita bergerak bekerja untuk bersosialisasi, untuk kita dagang, untuk kita kerja pun terbatas. Maka dengan demikian penghasilan kita pun akan terganggu, pendapatan kita akan terganggu, dan itu membuat kita gelisah. Namun sekali lagi saudara kekasih, di dalam situasi seperti ini, iblis mulai coba bekerja untuk mengendalikan semua pikiran kita sehingga kita menjadi stres, kemudian kita menjadi mudah tersinggung, emosional. Tetapi saudara kekasih, bagaimana kita mengatasi situasi yang seperti ini? Ada satu cara untuk kita bisa menang, untuk kita bisa lega, kita bisa kuat, kita bisa bergembira dalam situasi yang tidak memungkinkan, namun kita akan tetap terpelihara oleh Tuhan. Ya, dengan situasi kesempatan yang sangat sempit, kita masih ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagaimana kita mengatasi situasi yang seperti ini, yang orang bilang kita ada di dalam satu situasi yang sekarang lagi marak, cabin fever. Yaitu dengan apa kita bisa dapatkan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi hari-hari ini, yaitu dengan berdoa. Lantas apa yang kita akan dapatkan ketika saya dan saudara berdoa? Dan apa yang Alkitab juga katakan mengenai kuasa doa, supaya kita tidak terpengaruh oleh situasi yang hari-hari ini sedang terjadi. Kita akan baca di dalam Matius pasal 21 ayat 21 dan 22. Demikian kata firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Saudara kekasih, ini adalah percakapan Kristus Yesus dengan murid-muridnya. Ya, ketika Yesus sedang melewati satu tempat dan dia melihat sebuah pohon ara yang diharapkan pada saat itu mereka mendapatkan pohon ara, menginginkan pohon ara itu sedang berbuah. Tetapi ternyata harapan tidak tercapai karena memang pada saat itu belum musim pohon ara berbuah.
Sehingga Tuhan mengutuk pohon ara itu. Dan saat itu juga pohon ara itu kering. Murid-muridnya tercengang dan takjub. Merasa juga gentar, takut. Tetapi Tuhan mengerti apa yang ada di dalam pikiran murid-muridnya. Sehingga ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ia ke laut, hal itu akan terjadi. Dalam situasi yang seperti ini, saudara kekasih, siapapun merasa bimbang, takut, menjadi galau, ya, keluar bagaimana, tidak keluar juga bagaimana. Dan semua dampak dari pandemi ini kita semua merasakannya. Penghasilan kita mulai merosot, bahkan ada banyak orang menjadi putus kerja, di PHK, dan usaha ini dan itu mulai berkurang penghasilannya. Mungkinkah ini yang dimaksud oleh Tuhan juga sebagai gunung-gunung yang menjadi penghambat, yang menjadi penghalang? Dan firman Tuhan ini bilang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kau perbuat, jikalau, katanya apa, jika kamu percaya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Artinya saudara kekasih, untuk memindahkan satu kepercayaan yang ada di dalam hidup kita, untuk menghalangi, untuk menghilangkan satu penghalang yang ada di hadapan kita sebagai satu masalah, dengan berdoa dengan penuh kepercayaan, Tuhan katakan, kamu akan menerimanya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa. Rasanya hanya kalau cuman modal percaya, saudara kekasih, dan kita tahu nggak ada yang sulit bagi Tuhan. Apa saja Allah bisa lakukan, apa saja Kristus bisa lakukan, Tuhan bisa berikan. Dan ini merupakan satu tawaran, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya Kristus, tentunya kita percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Artinya tidak ada sesuatu yang nggak bisa, bisa dikerjakan oleh Tuhan. Artinya semua pasti Yesus, Allah sebagai Allah, dia sanggup berbuat sesuatu. Karena kita tahu dia adalah maha kuasa. Bicara soal percaya, tentang Tuhan melakukan sesuatu, saya rasa semua bisa meyakininya. Seolah-olah menjadi satu persyaratan untuk percaya Kristus bisa lakukan, semua beres, semua akan didapat. Tapi lihat, kita akan lihat saudara kekasih, apakah benar cukup hanya dengan percaya Yesus bisa lakukan, maka doa kita akan terjawab? Persyaratannya itu cuma satu, ya, dia katakan ketika asalkan kamu jangan bimbang. Ketika kita berdoa dengan penuh iman, tidak bimbang, ya, apapun yang kita minta akan terpenuhi. Apakah demikian? Kita akan lihat lagi di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-24, 25, 26. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, maka kamu akan menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, perhatikan apa yang harus dilakukan. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang.
supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni, katanya. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Jadi cerita bicara tentang percaya kepada Kristus, untuk kita memohon, untuk kita bisa mendapatkan jawaban doa kita, ternyata bukan hanya cuman percaya. Langkah berikutnya adalah perhatikanlah apa yang ada di dalam hidup kita. Yaitu katanya apa? Ampuni dulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Ya, artinya kalau kita mengampuni, hati kita sedang tidak beres, pasti kita sedang sakit hati, kita sedang menyimpan kekesalan, ya. Dan ternyata kesalahan orang lain yang kita pendam, yang kita perhitungkan, itu ternyata menjadi satu kendala, itu menjadi satu masalah untuk apa yang kita percayai itu menjadi gagal. Supaya katanya apa? Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kedua adalah kita harus meminta, kita harus pastikan bahwa kesalahan kita ini terampuni. Tidak ada kesalahan dalam diri kita di hadapan Tuhan. Berikut 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, mengampuni kesalahan-kesalahan, diampuni oleh Tuhan, ini menjadi satu persyaratan yang melengkapi kepercayaan kita dalam berpengharapan kepada Tuhan ketika saya dan saudara berdoa. Ya, kita ingat doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni, katanya, orang lain yang bersalah kepada kami. Nah, saudara kekasih, sekali lagi, hanya bermodalkan percaya saja tanpa melihat sesuatu apa yang ada dalam hidup kita yang menjadi sesuatu ganjalan Tuhan untuk menggenapi, untuk saya dan saudara menerima janji Tuhan adalah sikap hati, keadaan, kondisi kita. Nggak boleh ada ganjalan lain, nggak boleh menyimpan kepahitan, menyimpan kesalahan orang lain yang kita simpan dan kita perhitungkan. Sebab dengan kita menyimpan dan memperhitungkan kesalahan orang lain, maka dengan demikian dosa, kesalahan saya dan saudara akan juga tidak terampuni. Sebagaimana Yesaya 59 ayat 1 dan 2 katakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi tangan Tuhan itu sanggup untuk menolong saya dan saudara. Dalam situasi kondisi yang seperti apapun, tangan Tuhan itu sanggup. Telinga Tuhan itu cukup peka dan sangat peka. Ketika kita berdoa, Dia tahu bahwa saya dan saudara sedang berseru, meminta pertolongan dalam menghadapi situasi kondisi yang hari-hari ini sedang terjadi. Tetapi apa yang ayat 2 katakan? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudara kekasih, ketika kita berdoa, sekali lagi nggak cukup cuman percaya saja. Bicara soal percaya kepada Tuhan, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan untuk kita dapatkan? Ya, begitu mudah Dia untuk menolong, menciptakan segala sesuatu untuk ada di tangan kita, ada dalam hidup kita. Ketika penciptaan alam semesta,
Ketika dia melihat sesuatu dan ini harus ada di situ, dia hanya berkehendak dan dia mengucapkan, dia berfirman, dikatakan, jadilah, maka semua jadi. Apa yang hanya kita pikir, masa sih hanya ngomong doang jadi? Ya, ngomong doangnya Tuhan dengan omongan doang kita berbeda. Ya, ada banyak orang yang bilang, itu omong doang. Artinya cuman omongan doang, segala sesuatunya tidak akan terjadi, tidak akan terlaksana. Tetapi apa yang Allah katakan, apa yang Allah omongkan, bicarakan, ucapkan, itu pasti terjadi. Terlalu mudah Tuhan bilang. Jadi, maka jadi. Ya, saudara kekasih, perhatikan. Ketika kita masuk di dalam satu doa, untuk memanjatkan satu permohonan agar apa yang kita perlukan hari-hari ini kita dapatkan, satu percaya. Tetapi percayanya bicara soal percaya kita yakin. Ada orang yang berbicara kepada saya, Pak Ferry, saya ini sudah percaya kepada Tuhan bukan cuma 100%, 1000%. Tapi kenapa kok doa saya nggak pernah terjawab? Katanya saya udah minta berkali-kali. Dengan nangis-nangis, mungkin dengan berteriak, pagi doa, malam doa, percaya banget. Tapi kok nggak ada ya? Sepertinya kok nggak terjawab-jawab. Permasalahannya bukan cuma soal percaya. Saya berkali-kali katakan bicara soal percaya. Percayanya kita dengan percayanya iblis, percaya Tuhan. Kalau hanya sekedar percaya, nggak ada apa-apanya. Kita hanya percaya ketika kita melihat baca firman. Ya, katanya para nabi, para hamba Tuhan. Tetapi iblis percaya karena memang dia pernah bersama-sama, hidup bersama dengan Tuhan. Dia lihat persis. Bicara soal percaya Yesus Tuhan, iblis pernah hidup bersama-sama. Iblis tahu Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, dia lihat. Sementara saya dan saudara hanya kata firman. Kalau bicara soal percaya, kalah. Tetapi yang berbeda percayanya iblis dengan anak-anak Tuhan adalah dalam hal itu tadi. Ketika sekiranya ada orang yang bersalah kepadamu, ampunilah. Ya. Dan firman Tuhan di Yesaya ini katakan, tetapi yang merupakan permisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Doa itu bukan hanya sekedar susunan kata-kata saja. Tetapi doa itu juga ada merupakan suatu pengharapan doa dalam satu kebenaran. Doa itu adalah merupakan satu dupa sebagai satu persembahan yang harus berbau harum di hadapan Tuhan. Ya. Kita ingat tentang bagaimana ruang maha suci di bait Allah. Ketika di sana ada seorang imam. Dia ingin berjumpa, berkomunikasi dengan Tuhan. Di bait Allah, di ruang suci itu, ada meja roti, kaki dian, dan ukupan untuk dupa. Pembakaran dupa di depan ruang maha suci, di mana tabut perjanjian itu ada. Dan di mana tabut perjanjian itu ada, Allah bertahta di situ. Saudara kekasih, bicara tentang doa bukan cuma susunan kata-kata belaka. Tetapi doa adalah merupakan satu pengharapan doa dalam kebenaran. Yang menjadi satu dupa sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Doa itu bukan hanya sekedar meminta sesuatu. Tetapi doa ini bicara juga bagaimana seseorang mempersembahkan pujian bagi Tuhan, bukan di dalam hanya kata-kata saja, om doang, tetapi dalam kehidupannya dia sendiri harus menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Allah. Dengan kata lain apa? Kita harus tetap hidup di dalam kebenaran dan kesucian.
mengenai pernyataan Yesus, jikalau kamu tidak bimbang. Di situ yang Tuhan katakan adalah satu situasi kondisi yang memang Tuhan melihat bahwa jawaban ini memang layak. Pertolongan Tuhan ini memang layak diberikan kepada seseorang. Sehingga dia katakan, jikalau kamu percaya. Artinya Tuhan melihat sesuatu, segala sesuatunya udah beres dulu dalam kehidupan seseorang yang mau berdoa memindahkan gunung itu ke laut. Sehingga dia bilang, jikalau kamu percaya, cukup percaya, tapi kondisinya sudah memungkinkan, maka orang itu layak menerima jawaban doa dari Tuhan. Jadi yang pertama adalah standar untuk doa kita dijawab oleh Tuhan. Apa yang kita harapkan untuk terjadi dan ada di tangan kita, ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah standar hidup berkenan. Pertama, tidak bimbang. Berkenan. Kalau kita sudah hidup berkenan, tidak bimbang, ya, gitu ya. Maka Tuhan akan berikan apa yang kita minta di dalam namanya. Bukan percaya diri saja. Tidak hanya bermodalkan percaya diri bahwa saya sudah percaya. Saudara sudah percaya. Saya sudah percaya. Enggak cuma modal itu. Tetapi adalah hidup di dalam perkenanan Allah. Sehingga hidup berkenan dalam perkenanan Allah itu, ya saudara kekasih, tidak menjadi penghalang untuk Tuhan menjawab doa kita. Yang berikutnya adalah bahwa Yakobus katakan begini, pasal 5 ayat 16b, 17, 18. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Doa orang benar ini adalah orang yang berkenan. Sangat besar kuasanya, bukan doa yang benar, tetapi doa orang benar. 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia sama seperti saya dan saudara. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ya, sungguh-sungguh berdoa, bicara tentang percaya. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara kekasih, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi saudara kekasih, untuk persyaratan minta, ada banyak orang Kristen hanya menuntut, mengklaim firman Tuhan ini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ada banyak orang Kristen hanya mengklaim, cuman minta. Saya sudah minta berkali-kali, tetapi ternyata tidak dijawab Tuhan. Permasalahannya bukan dimintanya, tetapi permasalahannya adalah yang menjadi satu persyaratan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, baru Tuhan bilang minta. Nah, ada banyak anak Tuhan hanya sekedar minta, tetapi tidak tinggal di dalam Kristus, tidak tinggal di dalam firman, dan firman itu tidak tinggal di dalam dirinya. Hari ini, mari jadikanlah apa yang menjadi pengharapan kita ini nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Dengan cara apa? Tinggal di dalam firman, tinggal di dalam Yesus dan firman tinggal di dalam dirimu.
dan diriku. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus lakukan. Apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang ada di dalam firman Tuhan. Maka mintalah, maka Dia pasti, bukan mudah-mudahan, saudara dan saya akan menerimanya. Ya, karena apa? Di dalam hal permohonan doa yang digenapi, yang dijawab oleh Tuhan, itu juga merupakan satu kehendak Bapa. Dalam hal ini, ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, kita tahu bahwa apa yang saudara dan saya harapkan untuk terjadi dalam kehidupan nyata, yaitu percaya, kemudian tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman, dan firman tinggal di dalam hidupmu. Ayat yang terakhir, bagaimana untuk kita bisa menerima kembali hak, menerima kembali janji Tuhan. Ya, mungkin kita sudah salah kemarin-kemarin. Ada satu cara, yaitu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau Dia sudah menyucikan kita dan membersihkan kita, maka saudara dan saya berhak kembali menerima janji Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara kekasih. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit dan hidup, yaitu Kristus yang menyelamatkan kami orang yang percaya. Dan kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Sebagaimana janji Tuhan, Kau berkata, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Kami bersyukur kami adalah orang-orang menjadi umat tebusan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Kristus yang adalah Tuhan yang sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan hari ini kami hidup di dalam dunia untuk hidup sementara menantikan kami kembali kepada Tuhan. Sertailah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tahu apa yang sedang kami alami hari-hari ini. Tolong kami Tuhan dapat terlindungi dari bencana virus corona ini. Kami bersyukur memiliki tubuh dan darah Kristus yang bersatu dengan kami. Dan Kau selalu berkata, buatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan kami ingat bahwa memang tubuh dan darah Kristus itu bersekutu dengan kami. Maka seandainya jikalau kami juga sebagai manusia, tubuh yang fana ini, yang tidak luput dari sakit penyakit, dan jikalau ada di antara kami yang hari ini sedang mengalami sakit, Tuhan, tubuh dan darah Kristus ini, kami kembali juga mempercayai dengan bilur-bilur darah Yesus, maka kami menjadi sembuh. Layakan kami sebentar untuk duduk sehidangan dengan Tuhan. Sebagaimana kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, kami lepaskan pengampunan orang lain. Ampuni juga Tuhan kami. Kami mau belajar untuk ikut turut di dalam pimpinan Roh Kudus untuk kami hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakan kami untuk duduk sehidangan dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sucikan layakan kami untuk makan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara kekasih, kita semua jemaat Tuhan sudah memperoleh hosti dan anggur yang dibagikan oleh sekretariat. Mari saudara kekasih, kita akan bangkit berdiri. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita angkat hosti di tangan kanan kita. Ini adalah persatuan tubuh Kristus dengan tubuh kita. Persekutuan dengan darah Kristus dan darah kita. Yang satu bukti,
Dia tidak meninggalkan saya dan saudara. Ada kuasa kebangkitan di dalam tubuh dan darah kita yang mengalahkan semua kutuk, yang mengalahkan semua permasalahan. Kita dengan firman Tuhan. Inilah penetapan perjamuan kudus. Dan ketika murid-murid Yesus sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah hosti di tangan kanan kita juga adalah tubuh Kristus? Katakan amin. Amin. Mari makan dengan iman di dalam nama Yesus. Kita angkat anggur, cawan anggur di tangan kanan kita. Puji Tuhan. Saudara, dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah cawan anggur di tangan kanan kita juga adalah darah Kristus? Katakan amin. Minum dengan iman di dalam nama Yesus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur penyertaan Allah begitu sempurna. Dan Kau berkata, buatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dari perjamuan kudus ini kami mengingat Tuhan, bahwa sungguh kami ada di dalam kuasa penebusan, kuasa kebangkitan, kuasa penyertaan. Kami adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang ada dalam pencobaan diberikan kemenangan, yang ada di dalam permasalahan ekonomi kekurangan dicukupkan dan dilimpahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebabnya saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa dan perlindungan dari kuasa darah Kristus yang bukan saja memberikan kekuatan tetapi juga memberikan kemenangan kepada kita semua dengan pimpinan Roh Kudus yang akan membantu kita untuk hidup di dalam kebenaran firman itu. Sehingga ketika Kristus datang yang kedua kali, setiap kita didapati tidak bercacat celah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan memberkati.